warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Dia Irma Susanti SPD. Saya adalah seorang guru IPA di SMP Negeri 1 Pajerakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi Hukum Archimedes pada kelas 8. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulainya. Silakan Dio sebagai ketua kelas untuk memimpin pembelajaran hari ini. Bersiap, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar, yes. Oke, alhamdulillah semuanya sukses. Oh ya, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada Novi, siapa saja Novi? Torik Sakit dan Davi Zimbu. Torik Sakit dan Davi Ijin. Kita doakan semoga Torik cepat sembuh dan Davi diberikan kelancaran dalam acara keluarganya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Wirma mau bertanya, minggu kemarin atau pertemuan kemarin kita sudah belajar masalah apa? Mungkin ada yang masih ingat? Bu, Ya, Rita? tekanan pada zat cair yaitu tekanan hidrostatis. Oke, bagus. Masih ingat ya, Rita ya, bahwa minggu kemarin atau pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai tekanan pada zat air, yaitu ada materi tekanan hidrostatis. Nah, apa tekanan hidrostatis? Mungkin ada yang masih ingat tekanan hidrostatis? Saya Bu, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi pada zat cair yang tidak memiliki aliran, contohnya di kolam renang dan bak mandi. Oh gitu, bagus. Jadi tekanan hidrostatis itu contohnya di bak mandi, di akuarium ya, karena dia tidak memiliki aliran air. Nah, itu tekanan hidrostatis. Ya, masih ingat bagaimana rumus tekanan hidrostatis? Bu. Ya, Novi? pH sama dengan rho dikali D dikali H atau rho pH Bu. Bagus. Materi tekanan tetap ada tekanan zat cair, yaitu hari ini kita akan membahas atau belajar mengenai hukum Archimedes. Oke, nah sekarang kalian mengamati dan kalian perhatikan ya poin yang akan Burma sampaikan, dan ada video yang akan kalian harus amati. Oke, perhatikan. Sebelumnya ada yang bisa berenang? Ada? Kalau berenang di mana? Di kolam renang. Yang bisa berenang itu posisinya apa saja? Pengapung. Ada yang mengapung, bisa mengapung? Gitu. Nah, itu kalian yang bisa berenang itu kan melakukan suatu gerakan ya. Nah, itu akan kita bahas pada yang namanya hukum Archimedes.
pada hukum Archimedes. Mengapa kita harus belajar masalah hukum Archimedes? Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pengamatan mengenai hukum Archimedes, peserta didik mampu melakukan pengamatan dengan teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Serta tujuan yang kedua adalah melalui proses mengamati, menanya, melakukan percobaan, dan berdiskusi, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep hukum Archimedes dengan benar. Tadi kalian sudah ada yang bisa berenang, saya bisa mengapung, saya bisa melayang, dan juga bisa tenggelam. Semua yang kalian lakukan itu memiliki konsep dari yang namanya Bapak Archimedes. Itu hukum disampaikan atau ditemukan oleh Bapak Archimedes, di mana yang berbunyi, jika suatu benda dicelupkan ke dalam air, sesuatu zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Jadi kalian apabila menceburkan tubuh kalian ke dalam air, pasti akan bagaimana volume airnya? Akan semakin makin besar. Kalian naik atau masuk ke dalam bak diisi air, kalian masuk ke dalam bak tersebut, apa yang terjadi pada airnya? Airnya akan bagaimana? Kalian masuk ke dalam bak, kalian akan keluar, akan keluar. Nah, hasil keluarnya air itu sama dengan gaya desak atau sama dengan massa kalian yang ada di dalam air. Jadi tumpahan air itu sama dengan tubuh massa tubuh kalian di dalam air. Nah, itu hukum. Nah, ada 3 posisi jika zat cair tersebut, jika benda masuk ke dalam zat cair. Yang pertama ada tenggelam. Nah, kenapa kok bisa tenggelam? Ada melayang. Kenapa kok bisa melayang? Dan ada terapung. Kenapa benda kok bisa terapung? Nah, ya, di situ kita bahas yang pertama, tenggelam. Nah, benda tenggelam jika berat benda lebih besar daripada gaya angkat atau massa jenis air. Oke, jika benda melayang, ya, jika berat benda sama dengan gaya apungnya. Oke. Selanjutnya, kenapa benda bisa terapung? Dikarenakan berat benda lebih kecil dari gaya apung atau gaya angkat zat cair. Nah, ini 3 posisi ini merupakan penerapan dari hukum Archimedes. Nah, jika sepotong besi yang masanya hanya beberapa gram akan tenggelam jika dicelupkan ke dalam air. Akan tetapi sebuah kapal yang dibuat dari besi yang masanya ribuan ton bisa mengapung di dalam air laut atau di atas air laut dia mengapungnya. Padahal kalau kita tahu besi ya masuk ke dalam air, apa yang terjadi besi? Kenapa kapal laut yang terdiri dari besi yang masanya ton-tonan ribuan ton dia tidak bisa tenggelam? Nah, itu permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, hebatnya lagi, ada kapal yang terbuat dari besi bermassa ribuan ton, namun bisa disetel, bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Kapal apa itu? Kapal selam. Pintar sekali, kapal selam. Oke, itu perhatikan. Nah, perhatikan kapal selam. Kalian sudah pintar menjawabnya. Kapal selam. Bagaimana? Kenapa kapal selam kok bisa setel 3 posisi tersebut? Tuh, perhatikan video berikut. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Umumnya digunakan untuk kepentingan militer. Tapi ada juga kapal selam yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan laut dan air tawar, dan untuk bertugas di kedalaman yang tidak sesuai dengan kemampuan bergerak daripada
jenis air di sekitarnya dan akan membuat kapal tersebut. Nah, sebelum kita lanjutkan, pasti kalian setelah mengamati video tadi, pasti kalian terbenam atau terbesit permasalahan yang ada di otak kalian, ya. Pasti kalian merasa bagaimana itu kok bisa seperti itu, ya. Nah, sebelum permasalahan itu kalian ungkapkan pada pertemuan kita hari ini setelah mengamati video, yuk tiduran di rumah dulu, semuanya fokus ke sini semuanya, yuk fokus semuanya, oke, ya. Kalau Bu Ina ucap tepuk 1, ha, tepuk 2, hu, tepuk 3, ha, hu. Coba, yuk konsentrasi semuanya. Tepuk 1, ha, tepuk 2, hu, tepuk 3, ha, hu. Nah, sekarang kalau dibalik gimana? Yuk, tepuk 1, hu, tepuk 2, ha, tepuk 3, ha, hu. Nah, dari video yang sudah Bima tampilkan, ada permasalahan dari video tersebut. Ayo, siapa yang memiliki permasalahan pada video tersebut? Saya Bu. Oh, iya, silakan. Jika kapal selam tidak didesain seperti itu, berarti kapal selam itu bisa tenggelam. Ya, jika kapal selam tidak didesain seperti itu, apakah kapal selam itu bisa tenggelam? Sebelum Bima jawab, mungkin ada yang bisa bantu Bima jawab. Saya Bu. Oh, oke. Ya. Ya, betul, pasti akan tenggelam. Ya. Seperti yang dialami kapal selam Nanggala 402 itu tenggelam karena adanya keretakan pada badan kapal sehingga air akan masuk dan mengakibatkan masa kapal lebih besar dari masa air naik. Sehingga Tenggelam. Nah, jika tidak didesain seperti itu tadi, betul jawabannya Pio bahwa kapal tersebut akan tenggelam dikarenakan seperti yang terjadi pada kapal Nanggala 402. Kenapa kok tenggelam? Karena di kapal itu terjadi keretakan di badan kapal. Nah, sehingga air masuk udara tidak bisa menyeimbangkan antara air yang masuk dengan udara sehingga kapal selam tersebut akan tenggelam. Harus diselesaikan sebagus mungkin. Nah, bagaimana untuknya? Jawabannya? Oke, Berarti manusia itu bisa mengapung apa sama cara kerjanya dengan kapal? oh, begitu ya. Bagus. Mau Adi, berarti tadi setelah melihat kapal selam tadi videonya itu ya, terbesit permasalahan apakah prinsip cara kerjanya kapal selam dengan tubuh manusia sehingga bisa mengapung itu sama apa tidak? Yuk, ada yang bisa bantu Bima? Ada, Bu. Oke, Alvita. Sama, karena di kapal laut itu ada rongga di mesin kabinnya Ya. yang digunakan untuk memberikan ruang sehingga kapal bisa mengapung. Oke, Sama dengan terus, manusia. ya. Manusia di seluruh tubuhnya memiliki ruang udara Hah? di sekitar kulitnya. Ya. Itulah akibatnya kenapa manusia bisa mengapung. Oke, bagus jawabannya Alvita. Ya, tenang Alvita. Dia juga bagus, Alvita juga bagus. Bahwa sama, tadi ya, sama prinsipnya. Di dalam rongga manusia, terutama di sekitar kulit itu ada rongga udara sehingga manusia bisa mengapung. Sedangkan kapal selam tadi di tangkinya ada rongga udara kan ya? Nah, sedangkan yang tadi di tangkinya itu ada rongga udara sehingga tempat pertukaran udara dan air sehingga bisa mengapung. Nah, bagus jawabannya. Ada lagi? Gimana tadi penjelasannya anak kita? Udah jelas? Oke, bagus. Ada lagi nggak permasalahan dari video tadi? Ada lagi nggak? Nggak ada? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, nah sekarang. Jadi untuk mengetahui bagaimana benda tersebut bisa mengapung, melayang, dan tenggelam di dalam air, itu dipengaruhi oleh apa saja? Hari ini kita akan membuktikannya dengan percobaan. Kalian sudah duduk pada kelompoknya masing-masing kan ya? Kelompok 1 siap alat dan bahannya? Siap. 3, 4, siap. Bahannya sudah siap semuanya. Oke, hari ini Bima akan membagikan LKPD-nya, di mana
dibaca terlebih dahulu. Silakan dikerjakan. Bima kasih waktu 20 menit. Oke, silakan dikerjakan. Dikasih air, dikasih batu bertahap. Masukkan ke dalam sini. Jangan dikasih batu dulu, kan awalnya kosong dulu. Ya. Kan ya, nah sekarang ditambah lagi batunya. Jadi posisinya mengapung ya. Terap bu? Ya. Kamu dia mah. Kasih batu dulu. Terapung. Ini kita di sana nih. Ya. Itu tadi kan terapung ya. Kita sudah terapung. Coba melayang coba. Melayang. Kasih batu. Setengah. Setengah aja bu. Ya, pokoknya sampai gimana tambahin terus. Mana sampai posisinya berubah bertahap. Melayang ya. Kembali lagi. Nah, kerjakan bahasanya ya. Tulian tolong mana isi. Nah, ini hampir kan sudah ya. Ya, hampir melayang ya. Nah, ini kan maksudnya melayang ya. Terus tambahin air batu lagi.
boleh weh, mantap. Ya, tenggelam. Anjay. Oke, ini apa ini Noval? Posisinya Val? Tenggelam. Karena waktunya sudah habis, kalian sudah berdiskusi dengan temannya? Sudah ya. Nah, kalau sudah, sudah berdiskusi dengan temannya. Nah, seperti yang Bunda sampaikan tadi, hasil diskusi kalian dan hasil perjuangan kalian presentasikan di depan. Nah, depan nanti ada sesi tanya jawab pada kegiatan presentasi nanti. Oke, kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 1, Bu. Oke, sip, kelompok 1 sekarang lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, untuk posisi botol ketika kami memasukkan ke dalam air sebelum diberi batu adalah mengapung. Karena massa jenis botol lebih kecil dari massa jenis air, seperti gambar yang akan teman kami gambarkan. Lalu, sedikit demi sedikit kami isi botol tersebut dengan batu dan botol turun pada posisi melayang. Ini dikarenakan massa jenis benda sama dengan massa jenis air, sama seperti pada gambar berikut ini. Terus botol saya isi kembali dengan batu dengan jumlah yang lebih banyak. Tiba-tiba botol turun tenggelam. Hal ini dikarenakan massa jenis botol lebih besar dari massa jenis air seperti gambar berikut. Baiklah, ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada. Apakah sama massa jenis setiap zat cair? Jika yang kita pakai air laut, apakah sama hasilnya? Tidak sama. Massa jenis air laut itu lebih besar daripada massa jenis air tawar. Makanya semakin asin airnya, maka massa jenisnya semakin besar. Makanya kapal dan tubuh manusia bisa mengapung. Hasilnya sama, akan tetapi kalau pakai air laut, posisinya berubah, botol lebih cepat. Bagaimana, bisa dipahami? Ya bisa, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Pada saat memasukkan batu ke dalam botol, apakah secara bertahap? Ya, bertahap. Karena untuk mengetahui perubahan posisi botol, semakin banyak batunya, maka semakin besar tekanan yang diberikan botol tersebut. Oh, makanya punya kelompok kami langsung tenggelam. Terima kasih atas penjelasannya. Ini tawaran lagi? Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Oke, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam kami menjawab. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke,
Ya. Kami bisa mengetahui posisi benda dengan dimasukkan dengan kali yaitu melayang, terapung, dan tenggelam. Oke, melayang, terapung, dan tenggelam. Jadi kalian sudah mengetahui 3 posisi melayang, terapung, dan tenggelam dari kegiatan hari ini. Mungkin ada lagi kesimpulan yang kedua? Ayo. Ya. Pada ultimasi media sertaku, gaya ke atas di mana dipengaruhi oleh masa senja, konsentrasi, bumi dan volume. Volume. Oke. Kesimpulan yang kedua, kalian bisa tahu apa saja yang mempengaruhi gaya ke atas atau hukum Archimedes itu apa saja? Massa, jenis, benda, terus kecepatan, gravitasi. Yang ketiga, volume, benda. Oke, mungkin ada lagi kesimpulan? Ria? Benda melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Benda mengapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Dan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Oke, kesimpulan yang ketiga sudah didapatkan dari hasil presentasi kelompok 1 bahwa jika terjadi botol itu melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Jika terapung, botol tersebut memiliki massa benda lebih kecil daripada massa jenis air. Dan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Nah, itu kesimpulan yang sudah kita dapatkan pada kegiatan kita hari ini. Akan tetapi tadi ada pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 4 yang sangat bagus dan sudah dijawab oleh kelompok 1. Kelompok 1 menjawabnya sudah tepat sekali. Pertanyaan yang pertama tadi, masalah apa? Apakah massa jenis setiap zat cair itu sama? Ya. Ya, sama. Tidak sama. Dijawab betul oleh kelompok 1. Tidak sama. Kenapa? Karena massa jenis zat yang paling besar adalah massa jenis zat cair, yaitu pada air laut yaitu 1,03 gram per centimeter kubik. Sedangkan air tawar yang kalian pakai ini adalah hanya 1 gram per centimeter kubik. Dan air atau minyak itu lebih kecil sekali, 0,8 gram per centimeter kubik. Nah, itu tidak sama setiap jenis zat air massa jenisnya. Nah, sedangkan pertanyaan kedua sangat bagus juga, yaitu dari kelompok 4. Kelompok 4 menanyakan apakah bertahap dalam memasukkan batu ke dalam botol. Bertahap. Jawabannya betul juga disampaikan oleh kelompok 1. Kalau tidak bertahap, nanti kita tidak bisa mengetahui perubahan posisi pada botol. Yang mengapung, melayang, dan tenggelam. Prinsip ini sama dengan seorang arsitek pembuat kapal selam dalam membuat kapal selam. Kalau tidak dicoba dulu, itu ya nanti akan tenggelam kapalnya ya. Nah, makanya diadakan uji coba seperti yang kalian lakukan hari ini. Nah, kesimpulan sudah dapat, penguatan materinya Burma yang sudah dijawab oleh kelompok 4 sudah Burma sampaikan. Nah, sekarang kegiatan kita hari ini berakhir. Sebelumnya kalian minta tolong apa? Nah, perasaan kalian setelah melakukan kegiatan ini, refleksi untuk hari ini apa? Nah, sekarang apa? Kalian perasaannya apa? Silakan kalian tuangkan di LKPD yang sudah Bu Irma berikan, di situ dilingkari. Kalian perasaannya bagaimana? Refleksi untuk hari ini apa? Dilingkari terlebih dahulu. Oke, sudah? Gimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Happy semuanya? Happy. Masih belum mengerti? Tidak. Ada semua tentang hukum Archimedes? Iya. Oke, kalau sudah mengerti, sekarang kalian HP-nya dikeluarkan terlebih dahulu. Oke, HP-nya dikeluarkan. Bu Irma sudah share link untuk evaluasi kegiatan kita hari ini. Linknya dibuka, kerjakan terlebih dahulu, setelah itu dikerjakan kalian kirim. Sudah dibuka? Kerjakan terlebih dahulu. Kirim, kerjakan terlebih dahulu. Bawa aja ya. Udah bawa. Oke, yang nanti dikerjakan di rumah ya. Oke, bawa, kerjakan udah bawa. Oke, sudah dikerjakan? Oke, sudah dikerjakan kirim semuanya? Sudah.
Sudah. Oke, sudah nanti akan Bima cek, hasilnya akan Bima share kembali di WA grup kelas. Oke? Nah, untuk pertemuan minggu depan jangan lupa tugas di buku paket halaman 38 dikerjakan. Kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa juga minggu depan kita belajar tetap pada bab tekanan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita submaterinya adalah tekanan gas atau tekanan di udara. Belajar lagi di rumah ya. Anak-anakku semuanya, kita patut terus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Oke, nah tetap semangat, tetap belajar, dan tetap berkarya. Nah, sebelum Bima tutup kegiatan hari ini, silakan Vio sebagai ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Bersiap, mulai. KPD-nya dikumpulkan sebelum kalian masuk ke kelas. Ulang dulu ya, 5. Kalian segera kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video pembelajaran uji kinerja saya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Negeri Malang. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan guru pemong atas semua bimbingannya, dan mohon saran serta masukan untuk perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.